Itu apa Bu? Ya sebenarnya itu apa ya? Saya itu orang yang senang tantangan. Jadi harapan saya di tahun 2023 pun saya bisa menjalankan tantangan saya sendiri gitu ya. Saya punya target-target, saya tuh udah biasa begini. Ketika saya berpindah dari satu pekerjaan gitu ya, atau profesi ke profesi yang lain, atau mengerjakan sesuatu di tempat atau ganti kantor ya, bisa jadi guru terus ke kepala sekolah, jadi kepala sekolah kemudian menjadi KPAI, itu saya selalu menantang diri saya untuk berbuat yang terbaik. Biasanya saya akan nulisin 5 tahun ke depan saya mau jadi apa gitu. Jadi 5 tahun ke depan nih apa yang mau saya lakukan. Nah, lalu saya punya tahapan dari tahun ke tahun tuh ngapain. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, sama sih tahun 2023 saya juga punya tantangan pada diri saya. Saya ini tahun 2023 insya Allah saya akan memulai karir baru sebagai struktural. Yang selama ini saya adalah tenaga fungsional, yaitu menjadi guru dan kepala sekolah. Tapi setelah dari KPAI saya kembali ke menjadi ASN Pemprov DKI Jakarta, saya memutuskan untuk struktural. Maka saya kemudian mengajukan memang ya kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk ke struktural, dan alhamdulillah dikabulkan. Sekarang masih dalam proses. Dan saya ingin berbuat yang terbaik. Saya ada ya beberapa catatan bisa membangun citranya Dinas Pendidikan atau program-program pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua memang saya ingin banget DKI Jakarta tuh mampu menurunkan angka-angka kekerasan di sekolah atau di satuan pendidikan. Itu sih ya tantangan yang saya buat untuk diri saya. Dalam hitungan bulan setidaknya Pergub 86 dan Permendikbud 82 tuh bisa diimplementasi oleh sekolah, mulai dari bikin satgas anti kekerasan, kemudian programnya seperti apa, kemudian SOP-nya seperti apa, penanganan seperti apa. Dan saya berharap bahwa angka kekerasan di dunia pendidikan khusus ya untuk DKI Jakarta tempat saya nanti mengabdi ya itu terjadi penurunan. Kalau bisa lambat laun dengan sistem yang sudah dibangun ya bisa hilang. Kalaupun terjadi penanganannya akan menjadi tepat ya sesuai dengan hak anak. Dan saya ingin Dinas Pendidikan juga berkolaborasi mulai dengan P2 TP2A, Dinas PPA, Dinas Kesehatan. Jadi kalau ada kasus-kasus kekerasan gitu yang memang membutuhkan pemulihan psikologi, membutuhkan pemulihan kesehatan, itu bisa segera dilakukan. Itu ya kira-kira harapan saya di tahun 2002. Saya ingin bisa berbuat banyak untuk tempat kantor saya yang baru ya insya Allah di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Saya juga berharap doa bersama, karena ini sedang doa dari kawan-kawan semua ya, ini sedang dalam proses. Dan saya yakin dimanapun saya berada saya bisa berbuat yang terbaik untuk organisasi atau untuk lembaga ya tempat saya bekerja. Dimanapun biasanya saya akan mencintai pekerjaan saya, mencintai lembaga yang tempat saya bekerja atau instansi tempat saya bekerja. Saya ingin berbuat banyak ya yang bisa saya lakukan. Saya ingin hidup saya itu bermanfaat, baik pada lingkungan terkecil keluarga saya maupun pada lingkungan kerja saya, dan kalau bisa lingkungan yang lebih luas ya untuk pendidikan dan untuk anak-anak Indonesia. Itu sih sebenarnya harapan saya di tahun 2023. Saya senang banget ya akan memulai sebuah karir baru yang saya belum pernah melakukan itu. Bagi saya itu sesuatu yang kalau lagi ngomongin itu saya berbinar-binar gitu, senang, udah nggak sabar untuk mengabdi di Dinas Provinsi DKI Jakarta. Saya tidak tahu nanti saya akan kemana, tapi kemanapun saya berada, saya mimpinya adalah tetap berguna bagi orang lain, berguna bagi lingkungan terkecil saya, dan berguna kalau bisa bagi lingkungan lebih besar ya untuk anak-anak di negeri ini. Dan saya sih bersyukur juga ya, walaupun mungkin saya udah bukan komisioner KPAI, tapi media masih banyak yang memuat statement-statement saya, dan bahkan undangan menjadi narasumber di berbagai televisi pun masih ada. Ya tentu itu sesuatu yang bagi saya sangat patut ya saya syukuri. Ya semoga kesempatan-kesempatan yang dibuat ini, yang diberikan Tuhan kepada saya, bisa saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk berbuat baik bagi banyak orang. Saya pikir itu aja. Terima kasih atas kesempatan curhatnya ya. Semoga ini menjadi
catatan bagi saya, sekaligus mungkin bisa berguna dan inspirasi orang lain. Tetap kuat ya, di lingkungan kita seperti apapun, kalau banyak orang toksik, banyak orang negatif, teruslah fokus bekerja, teruslah terbang lebih tinggi, teruslah sibuk ya, karena kesibukan Anda, nggak usah hiraukan orang mau berkata apa. Yang penting Anda berbuat baik, bekerja dengan baik ya, biarlah orang lain di luar sana yang akan menilai Anda ya. Jadi tetap kuat ya, yakin dan percaya bahwa selama kita positif ya, selama kita positif dan kita fokus ya untuk melakukan hal yang terbaik, Tuhan pasti akan kasih jalan. Dan percayalah, segala kebaikan yang kita buat itu akan kembali kepada kita. Begitupun kejahatan yang dibuat. Jadi jangan jadi orang jahat, jadilah orang baik, jadilah berbuat baik, karena segala kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih.